Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari bidang pengelolaan barang milik daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara kerja atau mekanisme dari kertas kerja untuk pelaporan aset atau barang milik daerah untuk LKPD. Video ini akan saya paparkan mengenai transaksi yang ada di kertas kerja. Saya informasikan bahwa transaksi yang ada di kertas kerja ini terdiri atas dua sheet atau dua jenis transaksi, yaitu transaksi keluar dan transaksi masuk. Transaksi keluar merupakan transaksi yang ada di suatu OPD atas barang-barang yang keluar dari OPD tersebut. Sebagai contoh, misal jika suatu OPD ada transaksi berita acara serah terima ke OPD lain atau mutasi, maka itu masuk ke dalam transaksi atau kategori transaksi keluar. Apabila OPD tersebut menerima mutasi dari OPD lain, maka dia masuk dalam kategori transaksi barang masuk. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai transaksi barang keluar. Transaksi barang keluar sendiri terdiri dari di sini ada 10 jenis transaksi. Mulai dari transaksi mutasi, transaksi hibah, persediaan, SK habus, koreksi harga, double catat, reklas rek atau reklas rekening, kemudian reklas KIP atau reklas antar KIP, dan reklas ALL atau reklas ke aset lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah koreksi kapitalisasi. Saya akan jelaskan satu persatu jenis transaksi ini. Transaksi ini merupakan tulisan baku yang bisa dikenali di kertas kerja ini. Jadi kita tidak boleh menambahkan di luar transaksi yang sudah saya tuliskan di sini. Dan penulisan transaksi ini hanya boleh dilakukan di kolom transaksi 1 yang ada di kolom Y sheet keluar ini. Yang pertama adalah transaksi mutasi. Transaksi mutasi terjadi manakala suatu OPD memutasikan barang ke OPD lain. Jadi sebagai contoh, misal di sini saya mencontohkan, misal dia flat PC ini dia ada mutasi ke OPD lain, maka kita cukup menuliskan di kolom transaksi ini, transaksi 1 atau kolom Y, tulis mutasi. Dan ini jangan lupa ditulis di keterangan satunya dia ke OPD mana untuk keterangan atau untuk memperjelas barang tersebut masuk ke OPD mana. Misal ke OPD DPUPR. Ini hanya keterangan saja ya, karena ini tidak otomatis masuk ke OPD DPUPR. Itu adalah untuk transaksi mutasi. Kemudian yang kedua, itu adalah transaksi hibah. Transaksi hibah dimaksudkan sebagai transaksi manakala suatu OPD menghibahkan atau menyerahkan suatu barang ke instansi di luar pemerintah Kota Tegal. Sebagai contoh, misal suatu OPD menyerahkan tanah atau menyerahkan barang ke Provinsi Jawa Tengah. Ini masuk ke dalam transaksi hibah. Dan ini harus ada data dukung berupa berita acara hibah yang ditandatangani oleh kedua pihak, dari pihak penerima dan pihak pemberi. Saya contohkan di sini tulis hibah. Ini saya selanjutnya yang ketiga adalah persediaan. Ini transaksi persediaan ini dikategorikan ke dalam transaksi tersebut manakala ada ternyata barang-barang di suatu OPD itu adalah bukan barang aset tetap atau ternyata merupakan barang persediaan.
Dan ini nantinya akan dikeluarkan melalui transaksi ya. Ditulis di sini tulis persediaan. Contoh barang persediaan itu adalah barang-barang yang manfaatnya tidak sampai dengan 1 tahun. Ini bisa ditulis di sini. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa transaksi barang keluar ini terjadi di barang-barang tahun sebelum tahun berjalan. Sebagai contoh ini adalah tahun 2022, maka data transaksi ini adalah barang yang tahun 2 sampai dengan tahun 2021. Makanya ini ada di sheet keluar. Kemudian SK hapus. SK hapus ini manakala bahwa barang tersebut sudah dilakukan penghapusan. Sudah dilakukan penghapusan melalui SK hapus yang ditandatangani oleh pengelola atau wali kota. Ini kita bisa tulis di sini, tulis SK hapus. Ini tidak boleh ditulis spasi atau apa. Transaksi ini sudah dibaca di link LAM 62 atau di LAM 52. Ini SK hapus saya ambilkan contoh ya di LAM 62 itu seperti apa. Jadi di sini sudah ada transaksinya SK hapus. Tadi mutasi, hibah, persediaan ini sudah muncul di sini secara link ya. Ini peralatan mesin. Jadi manakala kita menuliskan di transaksi keluar itu transaksi yang ada di daftar ini, maka dia secara otomatis akan terangkum di dalam LAM 62 maupun LAM 52. Selanjutnya ada koreksi harga. Ini koreksi harga terjadi manakala suatu barang ternyata harganya tidak sesuai atau harganya ada penyesuaian terbaru. Ini didukung dengan adanya berita acara. Sebagai contoh, misal ada barang-barang tahun-tahun sebelumnya yang harganya 1, maka di sini harus dilakukan koreksi harga. Koreksi harga. Ini contoh tadinya harganya 12 juta, maka dia menjadi 15 juta misal ya. Tapi koreksi harga ini juga harus terjadi di 2 sheet, yaitu koreksi harga yang dikeluar dan yang di sheet masuk. Jadi fungsinya nanti koreksi harga ini yang lama nanti akan dihapus di sheet keluar, kemudian nanti akan ditambahkan di sheet masuk dengan harga yang sesuai. Sebagai contoh ini saya kopikan, kemudian di sheet masuk ini nanti ditulis juga koreksi harga. Ini saya kopikan di sini. Dan ini harus diinput dengan harga terbaru. Misal bisa tambah, bisa kurang. Saya contoh kalau misal tambah di 15 juta. Maka di LAM 62, di LAM 62 ini juga nanti muncul koreksi harga. Ini ada pengeluaran. Kemudian di LAM 52 juga ada koreksi harga juga. Ini belum saya tuliskan di sheet masuk. 15 juta ya. Ini juga harganya juga 15 juta. Ini juga ditulis kode barangnya. Saya linkkan. Ini karena dibaca sampai level 4, maka dia harus nantinya di transaksi barang keluar, dia akan dinolkan. Karena apa? Karena selisih harganya lebih, maka dia akan menjadi penambahan harga di LAM 61 sebanyak selisih atas barang tersebut. Jadi di sini ada penambahan 2.162. Jadi di transaksi ini dia adalah cuma menambahkan selisihnya, tidak menambahkan harga koreksinya.
Jadi cara kerjanya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada double catat. Ini double catat juga terjadi manakala suatu barang tercatat dua kali. Dan ini biasanya didukung dengan adanya verifikasi dari inspektorat atau mungkin dari laporan OPD. Tapi laporan OPD itu juga harus didukung dengan verifikasi dari inspektorat. Kita tuliskan di sini double catat. Dan nantinya data tersebut akan terhapus di kertas kerja ini ya, di lam 62 ini nanti sebagai double catat. Ada. Selanjutnya ada reklas rek. Reklas rek ini adalah koreksi kode rekening dalam satu KIP. Sebagai contoh, misal dia tablet PC, kemudian kita koreksi, ternyata itu bukan tablet PC, tapi dia adalah notebook misal. Maka itu masuk ke dalam transaksi reklas rek atau reklas antar rekening. Dan ini juga harus ditulis dalam dua sheet, yaitu di transaksi masuk dan transaksi keluar. Kalau di transaksi keluar kita tulis reklas rek ini, kemudian kita kopikan di sheet masuk juga. Misal di sini kodenya 252 misal. Ini juga sama. Ini kode rekening nanti bisa dicari. Seperti ini juga sama reklas rek. Dan yang terjadi nantinya di kertas kerja ini juga di sheet lam 61 ada pemasukan reklas dalam KIP sebesar 12 juta. 12 juta dia 252. Dia masuk sebesar 12 juta, ini 252. Kemudian di sheet lam 62 atau rekap keluar, dia juga ada reklas dalam KIP 12 juta. Oke, kodenya 210. Ini itu terjadi manakala suatu barang kita koreksi kode rekeningnya atau koreksi nama barangnya, tapi masih dalam satu KIP. Selanjutnya ada reklas KIP. Nah, ini perbedaannya dengan reklas rek tadi. Reklas KIP adalah terjadi manakala terjadi reklas antar KIP. Sebagai contoh, misal dari gedung ke JIJ atau sebaliknya, atau dari peralatan mesin ke gedung atau sebaliknya. Atau mungkin dari KDP ke gedung, ini kita masuk ke dalam kategori reklas KIP. Ditulis seperti ini, misal ini reklas KIP. Tapi ini juga sama dengan tadi reklas rek. Jadi ini harus dikopikan ke sheet masuk. Dikopikan ke sheet masuk dengan menuliskan kode rekening yang sesuai. Misal tadinya peralatan mesin dia menjadi gedung 311 misal. Ini juga sama. Dan ini juga sama di transaksinya reklas KIP. Jadi perbedaannya adalah kalau reklas rek adalah reklas antar rekening, tapi kalau reklas KIP adalah koreksi antar KIP. Selanjutnya ada reklas ALL. Reklas ALL ini artinya adalah reklas aset tetap menjadi aset lain-lain. Ini bisa terjadi manakala yang pertama ada usulan penghapusan dari OPD yang tadinya barang tersebut
baik menjadi rusak berat, atau mungkin ada perubahan status barang yang tadinya barang tersebut aset tetap, kemudian dia menjadi barang pinjam pakai. Maka dia masuk ke aset lain-lain, aset kerjasama. Nanti kita tuliskan di sini transaksinya menjadi reklas ALL. Ini terjadi sesuai dengan data dukung yang ada. Contoh ini ada usulan penghapusan. Ini kodenya di sini 2. 2 berarti dia aset tetap. Misal menjadi rusak berat, dia di sini tulis reklas ALL. Dan ini sama dengan yang tadi, reklas ALL ini harus juga ditulis di sheet masuk. Dan kodenya ini juga diganti. Jadi di sini ada 2 kode barang, kode neraca dan kode barang. Manakala dia menjadi aset lain-lain, dia kodenya harus diganti dengan 721. Ini menandakan bahwa barang tersebut menjadi barang. Nantinya di lam 61, di lam 62 dia keluar reklas ALL, tapi di lam 6I atau 61 dia masuk menjadi reklas menjadi ALL, tapi dia masuk ke dalam kategori paling bawah di sini. Dia masuk ke dalam sini, aset lain-lain atau rusak berat. Selanjutnya transaksi yang terakhir yang akan saya jelaskan ini adalah koreksi kapitalisasi. Koreksi kapitalisasi terjadi manakala ada perubahan atas data barang yang terkapitalisasi. Biasanya ada di KIP C atau KIP D. Jadi untuk koreksi kapitalisasi memang jadi contoh ada penghapusan sebagian. Ada penghapusan sebagian ya, maka penghapusan sebagian tersebut masuk ke dalam koreksi kapitalisasi. Jadi ini transaksinya memang cukup rumit ya. Sebagai contoh misal suatu gedung ada terdiri dari 5. Ini di sini contoh ada 6 kapitalisasi dan 1 gedung utama. Manakala ada penghapusan sebagian atas gedung ini, maka ini masuk ke dalam kategori koreksi kapitalisasi. Ini sebagai contoh misal gedung tahun 2017 dia ada penghapusan sebagian. Maka kita di sini tulis koreksi kapitalisasi. Di sini juga koreksi kapitalisasi. Atau contohnya lebih simpel seperti ini. Manakala ada salah satu kapitalisasi ternyata dia bukan bagian dari gedung itu, dia terpisah. Ya. Maka di sini tulisannya seperti ini. Ini saya kopikan koreksi kapitalisasi. Kemudian di sheet masuk juga nanti tulis sama. Koreksi kapitalisasi juga. Nah, tapi di sini kapitalisasinya saya hapus. Jadi dia bukan bagian dari gedung di atasnya. Maka di sini dia menghitung penyusutan tersendiri dengan nilai buku tersendiri. Ini sebagai contoh yang transaksi koreksi kapitalisasi. Kemudian bagaimana di lam 61 dan lam 62-nya? Maka di sini kosong. Karena apa? Karena tidak ada perubahan harga atas barang tersebut. Dia hanya memisahkan barang kapitalisasi dari gedung induknya. Di sini koreksi kapitalisasi. Ini ada karena di transaksi masuk juga. Ini saya hapus dulu sebagai contoh transaksi masuk.
Jadi ini aja koreksi kapitalisasi. Maka di lam 62 dia kosong. Dia kosong karena selisihnya sama antara koreksi kapitalisasi di keluar dan masuk. Jadi seperti itu penjelasan mengenai transaksi yang ada di kertas kerja untuk pelaporan. Jadi terdiri atas ada 10 jenis transaksi dan nanti akan saya lanjutkan di video mengenai transaksi pada sheet masuk. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.